dedikasi beliau untuk guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Yang saya hormati, ini sahabat saya juga, Prof. Nunuk. Ini Mas Aska ini teman di Klub 4 saya, Prof. Jadi teman berbagi cerita gitu ya. Cuman beliau di klub timnya beneran ikut di klub tim, Prof. Kalau saya kan banyak keluar rokoknya gitu ya, jadi akhirnya adalah karena mungkin rokok itu terus jadi PJ Bupati Kudus, tempatnya gudang rokok di sini. Ada Pak Aska ya, ini sahabat saya yang luar biasa. Kemudian Kepala Balai Besar Guru Penggerak yang hadir juga. Matur nuwun saestu, Pak Kepala, Pak Darmadi yang sudah memfasilitasi acara pada kesempatan kali ini, sehingga guru-guru di Kabupaten Kudus ini untuk kesekian kalinya langsung mendapatkan setrum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tentu dibantu para coach. Teman-teman mungkin kenal yang sebelah, udah kenalan belum tadi para guru-guru Kudus? Mosok? Head coachnya belum kenal? Ini namanya Pak Sumarno. Ini senior saya, dulu kami satu kantor di Pusdatin selama kurang lebih 4 tahun, dan pada akhirnya beliau menjadi coach di tingkat nasional di Dirjen GTK yang ada di Kemendikbudristek beserta tim-timnya semuanya. Dan semua saja sahabat-sahabat saya lihat di sini banyak dulu dari daerah Gunung Pati. Sama-sama di Pustekom dulu, terus kemudian teman-teman semua yang saya hormati, Pak Kepala Dinas Dikpora, dan yang saya banggakan para Bapak Ibu guru semua yang alhamdulillah kalau saya lihat sudah di hari ketiga nampaknya juga masih pengen belum pulang ya Pak ya. Sejut. Iya, salah satu ciri pelatihan yang baik itu Anda tidak ingin keburu-buru pulang kan? Kalau sudah hari pertama ingin keburu pulang itu nanti trainernya yang jadi pertanyaan kan gitu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini sekaligus saya ingin flashback Prof. Nunuk, Pak Aska, Pak Kepala BPKP. Saya masuk Kudus bulan Januari. Tahun 2024 karena basicnya betul tadi disampaikan oleh Bu Dirjen, karena saya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang ada dalam pemikiran saya paling dekat saat itu adalah bagaimana menyegarkan kembali dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus ini. Sedikit saya izin cerita kepada Bu Dirjen, Pak Aska, kemudian teman-teman semua. Saya masuk ke sini itu bulan Januari, langsung guru-guru watul ke saya, Prof. Yang pertama, banyak guru wiyata yang ada di Kabupaten Kudus tidak bisa masuk data pokok pendidikan selama lebih dari 10 tahun saat ini. Bayangkan, udah ngajar 15 tahun, 10 tahun hanya untuk dapat NUPTK. Hanya untuk dapat NUPTK itu nggak bisa dapat, teman-teman. Dan saya tanya kepada Pak Kepala Dinas, Pak Anggun, berapa jumlahnya? Hampir 1.000 orang guru Pak saat itu. Oke, saya catat satu gitu kan. Kemudian yang kedua, yang datang lagi adalah penjaga sekolah, Bu Dirjen, tenaga kependidikan. Pak, mohon dong Pak, penjaga sekolah bisa masuk dalam formasi P3K yang dibuka oleh Kemendikbudristek. Oke, saya catat yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru-guru kita itu Pak, kalau dapat pelatihan biasanya terbatas. Karena yang menyelenggarakan kan dari BGB, saya tahu itu kan coverage areanya seluruh Jawa Tengah. Jadi biasanya perwakilan-perwakilan di tingkat kabupaten. Terus maunya apa? Ya kalau bisa pelatihan di Kabupaten Kudus diperbanyak. Nah itu kira-kira Bu Dirjen, Pak Aska, dan Pak Kepala BPKB, saya langsung dicurhati 3 hal itu di awal bulan Januari saya masuk Kabupaten Kudus. Dan alhamdulillah malam hari ini atau sore hari ini, malamnya di sana di Merauke tempatnya Bu Dirjen, sore hari ini saya jawab Bu. Jadi bahwa dari 1.000 guru wiyata yang nggak bisa masuk dapodik, alhamdulillah sudah 700-an guru yang sekarang mulai tercatat di data pokok pendidikan.
Itu saya nggak tahu masalahnya dulu gimana, sampai 1000 guru itu nggak bisa masuk Dapodik. Terpaksa saya pakai jalur langit Pak. Saya pakai jalur langit karena saya masih kepala Pusdatin. Saya telepon saat itu super adminnya, urusannya di mana sih? Ini perintah lisan, ya sudah, khusus untuk Kabupaten Kudus semuanya masukkan ke NUPTK saat itu. PR pertama saya jawab. PR kedua kemudian tadi penjaga sekolah masuk formasi P3K. Alhamdulillah saya tunaikan janji saya, tahun ini ada formasi untuk penjaga sekolah masuk P3K di Kabupaten Kudus, sehingga memberikan kesetaraan, fairness, dan kesempatan yang sama teman-teman yang kemudian ingin meningkatkan kualitasnya lewat jalur P3K. Dan yang ketiga, karena tadi guru-guru yang diundangi itu terbatas, ya sudah, kalau kayak gitu Kudus selama saya jadi PJ Bupati, saya pastikan banyak ada pelatihan yang ada di Kabupaten Kudus. Bu Dirjen, saya ingin izin update Pak Asga, Pak Kepala Balai Besar. Pertama kali saat itu saya menyelenggarakan pelatihan untuk 1000 guru dan kepala sekolah di Kabupaten Kudus. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemarin kita bikin festival literasi, kemudian ada PAUD waktu itu, Jambore ya, Jambore PAUD di sini juga diikuti 500-an. Kemudian ada pertemuan IT meet up dengan para guru-guru, dan alhamdulillah sekarang pelatihan dengan semua kepala sekolah, guru dan pengawas Kabupaten Kudus. Mungkin sudah sekitar 5 kali acara nasional kita bawa ke Kabupaten Kudus, dan alhamdulillah kalau tadi permintaannya apakah lebih sering lagi, ya selama saya PJ dari Bupati Kudus ya saya usahakan sering lagi, kira-kira kan gitu. Nanti kalau sudah ganti bupati ya minta bupati yang baru kan gitu. Baik, Bapak Ibu semua yang kami hormati, Prof. Nono, Pak Asga, kemudian Pak Darmadi dan teman-teman semua, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Kudus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua fasilitasi yang sampai terselenggara sampai hari ini. Kemarin saya ketemu Pak Asga di bandara, karena saya nggak kejar ke sini, saya tututi ke bandara. Karena pelatihan ini terus terang saya yang minta. Pelatihan ini terus terang saya yang minta. Saya ngobrol dengan Pak Asga saat itu di Jakarta. Kebetulan kami sama-sama di Kelati 4, dia selalu kalau manggil saya ketua, karena saya ketua kelas. Saya ketua kelasnya. Ketua, kita punya formulasi baru untuk kemudian peningkatan penguatan internalisasi model kompetensi bagi guru, dan ini fresh from the oven. Skenarionya, materinya, bagaimana ini akan disampaikan, sampai harapannya tadi betul-betul akan bikin semua unsur yang terlibat dalam proses ini kurang lebih 3 hari netes semua kembali ke sekolahnya masing-masing. Dan Pak Asga cerita kemarin di bandara, event ini, skenario ini baru tempat kedua di seluruh Indonesia yang menggunakan skenario dan strategi model semacam ini. Sehingga tentu berharap apa yang sudah dilakukan, sudah diajarkan, sudah diinternalisasikan dalam proses penguatan model kompetensi ini, betul-betul teman-teman guru, kepala sekolah ataupun pengawas itu betul-betul bisa berimbas kepada teman-temannya yang lain, kepada sahabatnya yang lain, kepada tentu kepala sekolahnya yang lain. Saya pengennya ya semua 500 kepala sekolah itu tak ikutin semua. Cuma nanti kasihan Pak Darmadi, anggarannya harus buat ke Jawa Tengah, nanti larinya ke Kudus semua, kan kira-kira kan gitu. Dan saya tahu Pak Har, kepala Dipora, itu sudah diiringi kepala Dipora seluruh Jawa Tengah juga, kira-kira begitu. Karena seringnya acara Kemendikbudristek yang ditaruh di Kabupaten Kudus. Nah tentu saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Daerah Kudus sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas agenda luar biasa ini. Dan tentu saja besar harapan kami ini bisa sekali lagi sesuai komitmen awal saya, ini ikhtiar untuk menyegarkan kembali dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus. Saya katakan kenapa menyegarkan kembali, karena Kudus itu DNA pendidikannya sudah sangat kuat dari dulu. Saya izin cerita kepada Pak Asga, Pak Dir, Bu Dirjen. Bahkan ibu mertua saya, bapak mertua saya, itu dulu tuh mondoknya dan madrasahnya itu ada di Kudus.
Anda bayangkan, tahun kira-kira 60-an, tahun 60-an. Itu sekolahnya di Kudus. Ibu mertua saya itu sekolahnya di Kudus. Bapak mertua saya juga sempat mondok di Kudus. Hari ini anak saya pun juga sekolahnya di Kudus. Artinya DNA Kabupaten Kudus berkaitan dengan dunia pendidikan, apakah itu sekolah di bawah lingkungan Kemendikbud atau yang ada di bawah lingkungan Kemenak, madrasah pondok pesantren, itu sama kuatnya. Nah, cuman mungkin biasa nek oki wis kadung penak, nek wis kadung dhuwur, nek wis kadung hebat, itu kadang-kadang ya untuk metu rasa-rasane sithik-sithik. Sehingga beberapa hal yang seharusnya kemudian terus-menerus bisa di-challenge dalam konteks pendidikan selama beberapa tahun, saya lihat terjadi stagnasi. Yang saya ceritakan tadi itu kan yang bagus-bagus. Saya akan nyentil sedikit yang kurang-kurang di Kabupaten Kudus. Bagaimana kemudian rata-rata dunia pendidikan Kudus itu secara statistik selama 3 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Saya tidak akan cerita detail karena saya bisa baca di rapor pendidikan. Saya bisa baca di rapor pendidikan se-Kabupaten Kudus, se-masing-masing kecamatan, per masing-masing sekolah. Diukur secara keseluruhan, itu grafiknya itu agak begini. Dan faktor yang paling utama adalah ada di 2 sisi. Yang pertama adalah kompetensi dan distribusi guru-gurunya. Kemudian yang kedua ada di manajemen kelas pembelajaran, yang itu menjadi faktor utamanya. Jadi yang menjadi penyebab dari turunnya grafik proses belajar mengajar yang ada di Kabupaten Kudus selama kurang lebih 3 tahun, faktor utamanya adalah satu ada di persoalan guru, kemudian yang kedua ada di proses manajemen pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing, dan dua-duanya ini saling terkait. Oleh karena itu, pas Pak Asga cerita tadi, model ini langsung saya iakan, langsung saya okekan, dan kapan segera kemudian bisa dieksekusi di Kabupaten Kudus. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Dirjen GTK, buat Pak Asga dan teman-teman BPGB Provinsi Jawa Tengah, Pak Darmati dan timnya, sehingga sedikit pekerjaan rumah bagaimana menyegarkan pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus terjawab lewat pelatihan pada kesempatan 3 hari ini. Karena saya dulu kepala Pusdatin, jadi saya selalu speak by data or let data speak. Kondisi kita seperti apa? Nah tentu karena pendidikan ini bukan proses yang sifatnya mass factory, pabrikan massal yang kemudian orang kemudian masuk proses input bisa sama kayak barang. Tentu ini butuh waktu, tentu ini butuh proses, tentu ini butuh sentuhan, pengawalan, monitoring, hal-hal yang sifatnya semacam itu yang terus-menerus kita kontrol. Kenapa saya katakan bukan mass factory? Gampangnya gini, di sini kan ada kampus nih, UMK sama IAIN. Belum tentu orang bapaknya profesor, anaknya profesor. Belum tentu bapaknya guru yang sangat baik, muridnya juga menghasilkan anak kandungnya juga sangat pintar. Belum tentu anaknya tukang beca apa dodol nasi lentok juga profesinya akan tukang beca juga dan nasi lentok juga, bisa jadi lebih. Belum tentu bapaknya kiai, anaknya kemudian jadi kiai. Belum tentu kemudian orang jualan Karangasem, anaknya tidak mungkin jadi kiai atau profesor juga. Karena sekali lagi pendidikan bukan yang sifatnya mass production, yang kemudian kayak barang A proses keluar B hasilnya pasti sama. Nah di titik inilah peran yang saya kira yang sangat strategis harus dimiliki adalah buat para stakeholdernya, yaitu para kepala sekolah, bapak ibu guru, dan kemudian para pengawasnya, yang harus memastikan betul bagaimana kualitas proses belajar mengajar yang ada di masing-masing satuan pendidikan, dan guru-gurunya terutama untuk terus-menerus dilakukan upgrade dan peningkatan dari waktu ke waktu. Karena situasi berubah, zaman berubah, teknologi berubah, politik berubah, sehingga tidak mungkin kita menggunakan sebuah template yang sama dalam mendidik para murid-murid kita yang ada di seluruh Kabupaten Kudus. Tapi nanti kalau saya cerita ini, saya jadi narasumber kayak Pak Asgar 4 jam kemarin berkepanjangan, kan gitu.
Tapi dulu kerjaan saya itu, dan nanti juga akan kerjaan saya kan itu lagi, kan kira-kira gitu. Cuman mohon izin Bu Dirjen, Pak Asga, sekarang kerjaan saya harus lihat mana jalan yang bolong atau tidak, kan gitu ya. Terus kemudian lampunya mana yang mati atau tidak, kan gitu. Terus hari ini harga bawang atau harga beras naiknya seberapa, mempengaruhi inflasi atau tidak. Nah sekarang kerjaan saya itu selama 1 tahun. Tapi kita kembali ke laptop, itu yang mau tidak mau harus dilakukan untuk meningkatkan kembali dunia pendidikan kita. Dan saya meyakini betul kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah provinsi, kemajuan sebuah kabupaten kota, faktor utama adalah sumber daya manusia. Bukan jalannya yang mulus, bukan lampunya yang terang, bukan kemudian kantornya yang megah, dan bukan apa. Tapi sejauh mana sumber daya manusia yang hidup di dalamnya itu bisa unggul, bisa memiliki kompetensi, dan pada akhirnya bisa siap dengan semua perubahan zaman yang ada. Di titik itulah kuncinya ada di Bapak Ibu semua, para kepala sekolah, para pendidik, para pengawas, dan tentu saja pengambil kebijakan, apakah itu dari dinas, dari BPGP maupun pemerintah kabupatennya, untuk memastikan kesiapan sumber daya manusianya itu berada di level peak performance, sehingga sekali lagi challenge kayak apapun nanti kita bisa hadapi dengan sebaik-baiknya. Dan semoga keberadaan kami atau saya pribadi selama kurang lebih 1 tahun di Kabupaten Kudus nanti itu betul-betul sesuai dengan harapan saya tadi, menyegarkan kembali dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya matur nuwun Bu Dirjen saestu, saya matur nuwun Pak Darmati Kepala Balai dan semua timnya, Pak Asga dari Direktorat dan dari Dikpora. Jadi Pak Har itu termasuk kepala dinas yang paling enak karena nggak harus nyari APBD, bisa kita carikan dari APBN, kan gitu. Jadi dia nggak perlu pusing-pusing nanti diskusi dengan DPRD urusan ini segala macam, tinggal kayak misalnya Pak Har cerita, Pak ini guru-guru butuh pelatihan Pak, oh ya wis tak telepon ke Pak Asga. Nah kan kira-kira kan gitu. Pak teman-teman sekolah butuh DAK, ya nanti tak telepon ke Pak Udasman, kan paling gitu. Termasuk kepala dinas yang paling enak saya kerja ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi pada semuanya, matur suwun. Dan sekalian saya laporan buat Bu Dirjen, Pak Asga. Saya ini tiap Senin ikut upacara Pak, kalau pos posisi lagi di Kudus. Jadi setiap Senin itu saya ikut upacara bareng guru-guru, bareng murid-murid, untuk bisa, apa sih kalau bahasanya orang itu, bahasa orang manajemen itu apa ya, being ya, untuk betul-betul mendalami situasi dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus ini. Dan setiap malam Jumat saya pasti ke pondok pesantren, sambang pesantren dan madrasah. Bedanya di situ. Kalau Senin saya upacara, malam Jumat saya sambang pesantren. Kalau Sabtu atau Minggu saya keluar masuk pasar. Untuk sekali lagi memastikan denyut nadi yang ada di Kabupaten Kudus itu betul-betul berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya juga mohon dukungan tentu saja buat teman-teman semua. Bukan dukungan untuk maju, enggak, kalau saya enggak maju kan gitu ya. Saya mohon dukungan saja bisa menjelaskan amanah yang ada di Kabupaten Kudus ini sampai sekiranya nanti proses pilkada selesai, dan kemudian bulan Februari atau mungkin Februari akhir atau Maret awal, Bu Dirjen, Pak Asga, nanti insya Allah ke Jakarta saya akan kembali. Kira-kira itu demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.